warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunita Frianti Mahdalena, NIM A241-19044 dari kelas A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit konsep mengenai titik beku parafin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini, yang pertama adalah pengaduk, di mana pengaduk ini berfungsi sebagai pengaduk parafin saat dipanaskan. Kemudian yang kedua ada parafin, di mana parafin ini sebagai objek yang akan kita amati titik beku dan titik didihnya. Kemudian yang ketiga ada stopwatch. Stopwatch ini kita gunakan mengukur waktu lamanya pemanasan nanti. Kemudian yang keempat ada bunsen, di mana bunsen ini kita gunakan sebagai media pembakaran. Terus yang kelima ada tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini kita gunakan sebagai wadah untuk penyimpanan parafin. Kemudian yang kelima ada statif, di mana statif ini kita gunakan menjepit tabung reaksi yang berisi parafin. Kemudian ada termometer, di mana termometer ini kita gunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Kemudian ada kertas grafik, di mana kertas grafik ini kita gunakan untuk membuat kurva titik didih dan titik beku pada hasil pembakaran parafin nanti. Kemudian ada spiritus, di mana spiritus ini bisa digunakan sebagai pelarut dan bisa juga digunakan sebagai bahan bakar saat proses pemanasan atau pembakaran. Sebelum ke penjelasan konsep, kita harus tahu apa saja tujuan dari percobaan ini. Yang pertama adalah memahami konsep besaran apa saja yang berkaitan dengan titik beku parafin. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pengertian dari titik beku parafin. Yang ketiga, ada cara menentukan titik beku parafin. Dan yang terakhir adalah dapat membuat grafik hubungan antara waktu dan penurunan suhu. Di dalam termodinamika, terdapat satu prinsip yang membahas tentang perpindahan kalor, yaitu prinsip Asas-Black, di mana bunyi hukum Asas-Black ini adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, sehingga dapat dirumuskan sebagai Q lepas sama dengan Q terima atau Q serap. Perpindahan kalor dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konduksi, di mana konduksi ini adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Kemudian yang kedua adalah konveksi, di mana konveksi ini merupakan kebalikan dari konduksi. Kemudian yang terakhir adalah radiasi, di mana radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kita ketahui bahwa titik beku merupakan salah satu sifat dari koligatif larutan, di mana titik beku adalah suhu terendah atau temperatur terendah yang dicapai oleh suatu zat sehingga tidak dapat bergerak atau mengalir lagi. Sedangkan parafin adalah cairan yang memiliki sifat tidak mudah larut di dalam air putih, di dalam alkohol maupun gliserin, dan mudah larut di dalam eter, benzen maupun pada minyak yang menguap. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik beku parafin adalah suhu atau temperatur terendah yang dicapai oleh parafin sehingga partikel-partikel yang ada di dalam parafin tidak dapat bergerak atau mengalir lagi. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan titik beku parafin, kita dapat menggunakan persamaan seperti di samping. Di persamaan ini, kita menggunakan delta TF sama dengan KF dikali M, di mana kita mengganti M menjadi G per MR dikali 1000 per P, sehingga menghasilkan delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Selain titik beku, ada juga namanya titik didih, di mana titik didih ini adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Adapun cara untuk menentukan titik didih suatu larutan adalah bisa dilihat pada gambar di samping. Bisa diperhatikan gambar grafik di samping, di mana gambar ini menjelaskan tentang perubahan wujud suatu larutan maupun pelarut. Dari grafik ini kita bisa menentukan titik beku
suatu larutan, yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik yang ada di bawah. Adapun titik beku pada suatu larutan yang dijelaskan pada grafik ini yaitu dari titik Q ke titik K. Mengapa demikian? Itu karena garis penghubung yang ada di bawah itu diumpamakan sebagai larutan, sedangkan garis penghubung yang ada di atas itu diumpamakan sebagai pelarut. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah perubahan wujud benda, di mana peristiwa ini merupakan perubahan wujud suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Yang pertama ada membeku. Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, proses membeku dapat kita lihat pada pembuatan es batu, di mana air yang menjadi beku ketika dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian yang kedua, mencair, di mana mencair juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti es yang meleleh. Kemudian yang ketiga adalah menguap, di mana kita bisa melihat proses ini pada saat kita membuka tutup botol bensin. Kemudian lama-kelamaan bensin tersebut akan habis karena menguap di udara. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.